Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tubuh proklamasi yang bersejarah ini, jati diri koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Deklarasi kami Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Indah sekali tadi refleksi ya, pandangan dari Pak Qurtubi. Saya simak betul dari Pak Marwan, ya, Prof. Widi, dan Pak Yusni. Pak Yusni luar biasa. Saya memetik banyak pelajaran dari pandangan-pandangan beliau melihat perjalanan bangsa kita hari ini ke depan. Saya sedikit refleksi karena ini di penghujung tahun ya Pak Radar. Ya, mudah-mudahan 2021 kita semakin membaik. Kita juga ingin menjadi negara besar dan memang kita besar. Kita sangat besar di ASEAN, kita hampir 60% wilayah kita, penduduk kita itu sama dengan seluruh wilayah ASEAN. Kita juga besar di negara-negara non-blok, karena kita pendiri yang melahirkan non-blok 114 negara, yang dimulai ketika kita menginisiasi Konferensi Asia Afrika 18-24 April tahun 55. Kita juga negara raksasa di OIC, negara-negara Islam, karena 2/3 penduduk Timur Tengah, negara-negara Islam sana itu sama dengan penduduk Indonesia, karena negara-negara ini kecil-kecil, Qatar, Oman, jadi kita raksasa. Tapi kenapa kita tidak besar? Kita terkesan dibantu oleh banyak negara-negara kecil. Kita lihat Singapura memberi pinjaman investasi yang luar biasa ke kita. Padahal Singapura itu jauh lebih kecil atau relatif sama dengan satu pulau di pulau yang ada di tengah-tengah Danau Toba, namanya Pulau Samosir. Tapi kenapa dia lebih unggul, bisa mendikte kita? Mungkin karena kita tidak pandai mensyukuri karunia Tuhan yang ada pada kita, pada bangsa yang besar ini. Kita tidak memanfaatkan segala sumber kekayaan yang kita miliki, baik sumber daya alam kita ataupun sumber daya manusia kita, atau sumber-sumber lain, teknologi segala macam yang kita miliki. Atau mungkin seperti tadi Pak Prof. Widi menyampaikan, mungkin terlalu banyak kebohongan ya Prof. Widi ya. Tidak tahu lah mana yang menjadi sumber dari ini semua. Jadi saya tahun 2011 Pak Radar itu, karena saya di kampus ya, jadi kerjanya banyak nulis gitu. Saya menulis satu artikel di Jakarta Post yang waktu itu saya menyampaikan data bahwa 14 Mei tahun 2011, jadi 9 tahun lampau, 10 tahun lampau itu saya nulis. Saya hitung-hitung 158 jumlah BUMN waktu itu. Tapi profitnya, keuntungannya pada negara hanya 7 miliar dolar. Ya. Saya lihat satu perusahaan dari negara kecil, karena penduduknya hanya 20 juta waktu itu, jadi lebih besar Jakarta lah, Jabodetabek gitu, yang namanya Malaysia, punya satu perusahaan, bukan 158, satu perusahaan
namanya Petronas itu keuntungannya 20 miliar dolar. Jadi idealnya itu kita mestinya mendekati 380 miliar dolar, tapi hanya 7 miliar dolar. Jadi kemungkinan ada kebocoran di sana sini ya. Tadi saya menyimak betul dari Pak Batubara menyebut masalah listrik, Pak Kurtubi masalah Pertamina. Entahlah gimana, dari mana kita mau memulai. Nah, saya teringat ketika saya bekerja di Komnas HAM agak lama. Nah, sebelumnya saya juga di Kementerian Kehakiman ya 12 tahun. Jadi sebagai dirjen. Jadi ya hampir 20 tahun lah ya gitu. Dan saya mencoba melihat realitas-realitas yang ada dalam macam-macam ragam konspirasi yang terjadi di negeri kita, sehingga kita kelihatannya semakin terpuruk. Pak Radar, tidak apa-apa saya sampaikan data sedikit ya untuk lihat sepintas, nanti mungkin bisa kita diskusikan ya. Saya hanya ambil saja apa yang saya lihat dan saya baca. Silakan, Pak. Gitu. Ya saya share. Silakan. Sedikit ya, sedikit aja. Mohon dibuka share screen-nya. Ya, belum. Ya, oke. Ya sudah bisa, Pak. Ini hanya saya memperlihatkan saja sepintas bahwa ini mungkin ya penyebab kita terpuruk ini, karena rasanya tidak pantas kita tidak menjadi negara besar gitu ya. Tapi kenapa kita terpuruk sekali gitu? Saya hanya mau lihat hegemoni dari sumber daya alam ini kayaknya tidak bermanfaat bagi kita. Jadi ada realitas-realitas yang ingin saya tunjukkan. Jadi kita ini negara besar seperti ini, di ASEAN besar, bahkan kita 2 kali lebih besar dari Uni Eropa karena kita benua maritim. Jadi ya, kita memiliki wilayah keseluruhannya darat laut 8,2 juta kilometer persegi. Sedangkan Uni Eropa itu setelah Inggris keluar itu hanya 4,1 ya. Tapi dia segini, Bank Dunia menyebut Indonesia itu sekarang sudah retak-retak, bahkan semakin hari semakin pecah gitu ya, rising divide secara terus-menerus. Jadi ini satu kekhawatiran kita semua, karena Bank Dunia menyebut 88,6% ya sumber keretakan ini bersumber dari 4 hal disebut. Ada diskriminasi dalam pemberian penguasaan sumber-sumber kekayaan alam. Yang kedua, masyarakat ini umumnya yang mayoritas ini tidak mampu mengikuti sektor dunia kerja modern, jadi tertinggal, tidak bisa mengikuti. Yang ketiga, sumber keuangan negara ini hanya dinikmati oleh kelompok kecil. Jadi resources moneter ini itu hanya dinikmati oleh kelompok kecil, pengusaha-pengusaha. Dan yang keempat, pendidikan kualitasnya rendah, hanya kualitas TKI, TKW. Jadi nggak ada jalan untuk mengangkat mereka, sehingga kita keempat terburuk kesenjangan kaya miskin di dunia. Karena kekayaan alam kita itu bukan berkah, tapi surga bagi negara lain atau bangsa lain. Memang dinikmati, tapi dinikmati sedikit sekali orang. Bahkan juga pulau-pulau kita ikhlaskan untuk dikelola pihak lain. Ini Pak Marwan, ini saya lihat ini 35 juta hektar tanah ini, sekitar 700 kali lebih ya wilayah Jakarta. Itu ternyata hanya dikuasai hanya beberapa orang. Ini 15 Maret 2018. Dan kalau lagi kita lihat khusus untuk sawit, ini saya lihat datanya 19 Maret 2018, ini 14 juta hektar ini, 14,1 gitu ya. Jadi sekitar 50 juta hektar ini tidak memberi berkah bagi negara. Bayangkan 50 juta hektar itu sama dengan lebih 800 kali luas Jakarta. Tapi dinikmati hanya kelompok kecil.
Bahkan juga kita lihat di tempat-tempat lain, ini misalnya di Sulawesi Tenggara ya, Pak Marwan tahu betul di sana ya, tadi disinggung juga mengenai Morowali lah apa. Izin pertambangan, izin penguasaan lahan yang diberikan kepada pihak pengusaha luar, Cina, Singapura, kemana-mana ya. Kalau dihitung karena banyak izin yang tumpang tindih, itu ternyata lebih luas dari seluruh dataran provinsi itu, ya, lebih luas dari provinsi itu sendiri. Begitu juga di beberapa provinsi lain, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, dan banyak lagi provinsi lain. Jadi tidak lagi 1 sentimeter tanah itu menjadi hak kita karena sudah di negara sudah berikan ke pihak luar, baik di dalam maupun di luar. Dan anehnya mereka yang nikmati ini dia bawa lari duitnya keluar. Satu hari saya juga makan malam dengan Pak Presiden waktu saya masih Ketua Komnas HAM menyampaikan begini. Tapi waktu itu Presiden menyebut dia ingin memihak ke mayoritas, ingin seperti Mahathir, dan ya kita berharap seperti itu. Tapi kita lihat keadaannya masih belum banyak berubah gitu ya. Anehnya lagi, mereka yang nikmati kue Indonesia yang raksasa ini 80% juga asetnya disembunyikan di Singapura. Dulu waktu saya dirjen seringkali ketemu counterpart kami di sana ya. Tapi mereka memang Singapura itu tidak sincere dengan kita ya. Jadi saya ingat Menteri Luar Negerinya Jayakumar, yang juga Menteri Kehakiman karena digabung 2 kementerian. Saya dengan Pak Yusril waktu itu tahun 2000-2001. Sulit sekali kita memperoleh data kekayaan yang dari alam kita yang disembunyikan di negara ini. Ada juga ketika saya ikut memburu kekayaan yang dibawa lari oleh Hendra Raharja, disembunyikan di Australia. Tapi sampai beliau meninggal, kekayaan itu tidak bisa dibawa pulang karena terhalang oleh Undang-Undang Federal Australia. Jadi kekayaan yang dibawa keluar itu kelihatannya betul-betul dinikmati oleh kelompok mereka. Dan anehnya lagi dalam 6 tahun, 5 tahun terakhir ini, 6-7 tahun terakhir ini, kita lihat orang kaya naik terus, membengkak gitu jumlahnya dan kekayaannya. Jadi jumlah orang kaya dan kekayaannya meningkat. Tentu dari sumber kekayaan alam yang dinikmati. Tapi anehnya orang miskin itu hanya turun 1%. Bukan setiap tahun turun 1%, tapi dalam siklus 4-5 tahun baru turun 1%. Jadi akibatnya apa yang disebut Bank Dunia Indonesia akan pecah, itu memang terlihat dengan data yang mengkhawatirkan ini. Sehingga kita lihat ada 4 orang Indonesia kayaknya hampir sama dengan setengah penduduk Indonesia. Bukan 4 perusahaan, tapi 4 citizen pemegang KTP dari negara raksasa ini. Ini saya ambil data dari BUMN. Ini ada 56 juta lebih ya perusahaan itu not bankable. Jadi duit yang kita miliki 2.600-1.700 triliun ya ini dinikmati oleh kelompok kecil saja di atas. Yang penjual bakso, gorengan, warung Tegal ini hanya nonton saja. Dan cenderung kemiskinan ini dalam beberapa bulan terakhir karena COVID ini terus-menerus semakin lebar. Dan bahkan lagi di minggu lalu ya, itu di Jakarta Post 50 orang bukan 50 perusahaan. Itu kekayaannya 48% dari total GDP. GDP kita itu 1, sekian triliun US dollar. Jadi bayangkan Indonesia ini betul-betul mengalami decay from the within. Dia lapuk dari dalam. Dan orang miskin ini bertambah dalam berapa bulan 38 juta. Ya. Jadi ada sesuatu yang ini. Ini juga saya, Pak Radar, saya kutip juga dari kolega saya, teman saya namanya Rachel, orang Chile ya. Dia pelapor khusus di Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai tanah. Di Jakarta itu ternyata 30% lebih, hampir 40% lebih itu tanah Jabodetabek ini dikuasai hanya 30 pengusaha saja. Jadi 69.000 hektar wilayah Jakarta, tapi 30.000 hektar itu dimiliki oleh mereka. Nah, oleh Bank Dunia dalam bukunya Rising Divide itu, disebut bahwa keistimewaan yang mereka
dapatkan itu semua itu diperoleh karena various form of corruption. Jadi persekongkolan antara pengusaha dan penguasa. Jadi inilah yang menjadi concern kita. Ada kesenjangan di sana-sini dilaporkan Bank Dunia, misalnya saya sanitasi di Jakarta 98% terpenuhi bagi warganya, tapi di Papua hanya 5-6%. Nah ini data nih Pak Radar nih. Waktu saya di Komnas HAM itu, yang karena keluhan dari warga itu ada 3. Jadi setiap hari sekian banyak orang ke Komnas HAM. Jadi rata-rata 30 orang sehari mengadu ke kantor ini. Nah, itu saya di Komnas HAM itu saya hitung-hitung. Yang dipermasalahkan mereka dari seluruh Indonesia, jika pengadu ini yang sekian ribu itu, hampir 10.000, yang dipermasalahkan 3. Hilangnya keadilan, itu 43% pengaduannya, jadi 3.011. Hilangnya sumber kehidupan karena aset-aset ekonomi, tanah segala macam itu dikasih ke pengusaha, dan hilangnya rasa aman karena mereka diteror. Jadi 98,2%, inilah yang digambarkan Bank Dunia, inilah yang menderita gitu kan. Tapi hanya sekian persen saja yang nikmati surga. Itulah yang disebut rising divide. Dan siapa yang menyengsarakan rakyat ini? Pelapor ini kalau kita lihat olah datanya itu 88,7% sumbernya dari 3 yang paling besar, polisi 35,6%, perusahaan ini 16,2%, dan Pemda, jadi ini 11, sekian persen. Jadi kalau dihitung semua sekitar 70% karena ini sumber yang dikeluhkan oleh masyarakat. Juga ada mafia peradilan yang juga tidak begitu signifikan, hanya 11 sekian persen. Tapi yang sangat dominan ini polisi, perusahaan, dan Pemda. Karena mungkin kos politik. Nah akibatnya karena duit kosong di dalam sekarang, saya lihat dari ini kita termasuk ke 10 paling tinggi utangnya di dunia. Itu realitas nasional. Nah sedikit lagi Pak Radar ini ya, saya juga ingin tunjukkan realitas lokal ya. Ini saya mungkin Pak Marwan tahu betul ini ya. Ini di Gunung Botak, di Pulau Buru ya. Kalau ambil satu truk ini bisa berapa gram itu? Bisa 8 atau 7 gram emas gitu. Dan ada seorang pengusaha di sana itu bisa mengumpulkan 3 juta ton. Jadi kalau sekian gram dari 1 ton itu dapat dibayangkan seperti apa. Tapi ini berafiliasi dengan pihak luar. Entah berapa ratus perusahaan-perusahaan seperti gini beroperasi di negeri kita. Ini saya amati langsung. Tapi ini warga-warga ini sekarang ditangkapin, diusir karena memang penambang ilegal. Gitu. Nah kita juga lihat kita di kota-kota rata-rata digusur mereka orang miskin. Saya lihat waktu Gubernur Ahok itu datanya 114 kali orang miskin digusur setiap tahun. Tapi setelah itu kita lihat warga betul-betul hidup dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Tidak hanya di Jakarta, kita juga lihat ini di Pak Kurtubi ini di NTB Pak, ya ini di Pulau Bima. Ini warga di Tambora, 2 kecamatan digusur karena ada 5.000 hektar tanahnya di Tambora, itu dikasih ke PT Sanggar Asro. Kalau tidak salah itu perusahaan Cina Singapura gitu. Dan akhirnya mereka di sana berbulan-bulan mengalami penderitaan yang luar biasa karena pemerintah daerah memberi semua tanah itu ke perusahaan luar. Dan ini yang ini. Jadi dan ini saya lihat kawasan yang sekian 5.000 hektar ini itu lebih indah dibanding Cape Town di Afrika Selatan. Jadi pantainya itu luar biasa indah sekali. Jadi semua kekayaan alam, keindahan alam ini kita berikan keluar. Ini ada lagi saya temukan waktu saya jalan Pak Radar, ini saya sebagai Ketua Komnas HAM jalanlah ke banyak tempat ini di pedalaman Papua, tapi saya temukan satu kota yang lebih indah. Rasanya ya, indah sekali, lebih indah dari Roma. Ini suara saya dengar, Pak Radar. Halo? Halo, Pak Radar?
Ya, kedengaran Pak. Iya. Aduh, maaf saya takutnya karena saya tidak lihat wajahnya. Ini di Papua Barat, Pak. Ini kita lihat apartemen sana tuh di pojok sana. Ini lebih cantik dari Roma ini. Tapi ini perusahaan-perusahaan ini yang bangun segala macam ini. Dan ini ada gunung di sini, diambil tambangnya, lalu dialirkan melalui ini kayak bel gitu, dibawa, dan di ujungnya itu ada laut sini, jadi lalu dibawa keluar. Jadi mereka bukan untuk kepentingan setempat, bukan, tapi dibawa lari keluar kayak. Jadi tambang, emas, kita segala macam ini tidak memberi keuntungan yang optimal. Jadi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang mestinya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, ini kita tidak patuhi. Saya lihat warga setempat di sana ini tidak bisa pakai alas kaki, mereka hanya jadi penonton dari daerahnya. Ini Pak Mahfud sendiri menganggap bahwa mereka yang menguasai semua tanah itu ratusan ribu hektar, jutaan itu disebut beliau itu bahwa itu semua gila gitu kan. Jadi kan tidak tahu lagi mana ini. Jadi seluruh kekayaan negara ini luar biasa. Kita lihat misalnya saja apa dasarnya ada perusahaan yang mempekerjakan buruh kasar sekian ribu dari Cina misalnya ya, yang kita lihat di media beberapa waktu lalu. Saya juga berkunjung ke banyak kabupaten-kabupaten sini, ini semua didominasi oleh mereka. Jadi saya temukan mereka ini datang gitu. Jadi mengerikan ya Pak Radar, Bapak Ibu sekalian. Ya mudah-mudahan kita bisa keluar segera dari keadaan ini demi keselamatan bangsa ini. Mungkin sumber penyebab Pak Radar, Bapak Ibu, adalah karena kos politik itu terlalu mahal. Saya lihat-lihat sepintas ya di Gelora Bung Karno itu, kalau kita sewa satu lapangan tenis saja di Gelora Bung Karno itu 75 juta sekian jam untuk main tenis di sana. Tapi kalau seluruhnya itu sekitar 1,5 miliar dipakai sehari. Nah, padahal kalau ini dipakai sekian kali, dapat dibayangkan betapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh politisi. Belum belikan aqua pada pendukung-pendukungnya, belum lagi pakai bus, transport, segala macam, belum buang sakunya gitu. Nah, tapi kalau orang ini terpilih, gajinya kan hanya 25 juta sebulan. Nah, itulah sebenarnya yang dipakai untuk memberi seluruh kekayaan negara ini kepada mereka, kepada kelompok kecil. Dan kelompok kecil itu bawa lari keluar. Supaya kita bisa survive, ya hutang. Jadi simple sekali modelnya Pak Radar. Jadi inilah yang disebut a decay from the within. Dia Bandung disebut rising divide. Jadi Bandung ini menyebut situ nggak mungkin dia selamat karena setiap detik tambah besar keretakannya dan akhirnya meledak gitu kata Bandungnya dalam buku Rising Divide itu. Nah, kalau misalnya mau jadi bupati, keluar sekian puluh miliar. Jadi gubernur sekian puluh miliar atau sekian ratus miliar. Tapi gajinya yang 20 juta, 25 juta. Jadi sudahlah, disedekahkanlah ini kepada pengusaha dalam dan luar negeri. Sehingga kita lihat tidak 1 sentimeter lagi tanah dengan seluruh kekayaan di bawahnya itu menjadi otoritas negara. Karena sudah bukan dikontrakkan, tapi diberikan penguasaannya kepada pihak luar. Nah, inilah yang disebut a new colonialization, penjajahan yang maha biadab yang dirasakan oleh masa depan bangsa ini, bukan hanya generasi sekarang, tapi sekarang kita masih punya waktu. Mudah-mudahan kita bisa bertobat, bisa kembali ke undang-undang dasar kita bisa hati kita lembut. Kita tidak menjual negara hanya untuk kepentingan oligarki tertentu atau untuk kepentingan partai tertentu atau golongan tertentu. Tapi mari kita menyelamatkan negara ini dengan setulus-tulusnya untuk kembali merebut kedaulatan sumber daya alam ini ke pangkuan Ibu Pertiwi.
Saya kira itu saja singkat saya, Pak Radar. Saya belajar banyak dari Bapak dan teman-teman yang lain. Saya memetik luar biasa dari refleksi mereka. Semoga kita bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tubuh proklamasi yang bersejarah ini, Jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Deklarasi kami Jawa Barat.